Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agina Putri Sulian dengan NIM 2018-03-13-003 dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah praktikum lembaga keuangan. Di sini saya akan menjelaskan 5 produk bank syariah di Indonesia dan akad-akadnya. Adapun produk syariah di Indonesia sebagai alternatif produk perbankan di luar produk konvensional. Pada produk-produknya kurang lebih sama dengan produk perbankan konvensional. Bedanya, produk-produk bank syariah telah disesuaikan dengan akad syariah dan diakui oleh Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Berikut ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang akad-akad bank syariah. Yang pertama ada tabungan syariah. Yang kedua ada deposito syariah. Yang ketiga gadai syariah, dan yang keempat pembiayaan atau pinjam syariah. Dan yang kelima giro syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang akad-akadnya ya. Yang pertama itu ada tabungan syariah. Tabungan syariah terkait dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil. Jadi bukan bunga karena adanya unsur riba yang tidak halal. Bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai kesepakatan. Yang kedua itu ada deposito. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola oleh bank syariah. Produk ini bisa kita dapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Yang ketiga ada gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabah. Terkhusus dalam hal ini gadai syariah menggunakan akad ran atau ijaroh. Sebagai syarat utamanya, nasabah itu wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapan atau prinsipnya ini, jika nasabah atau debitur tidak sanggup lunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihan uang itu akan dikembalikan kepada debitur. Untuk biaya administrasi, debitur dikenakan biaya pemeliharaan barang. Dan yang keempat, ada pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah itu wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau dicicil. Transaksi semacam itu tidak tergolong riba karena selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat, keuntungan bank didapatkan dari margin bagi harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Yang kelima, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dananya bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilir giro selain kartu ATM. Di sini ada akad bagi hasil dalam bank syariah. Sistem bagi hasil dalam bank syariah diterapkan dengan cara berbagi keuntungan atau disebut profit sharing. Artinya, nasabah dan bank saling membagi keuntungan bersih atau hasil usaha atau investasi. Dengan kata lain, tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional. Di sini yang pertama ada akad mudharabah. Mudharabah adalah kata kerja dengan memberi pinjaman modal kepada mudharib atau debitur.
dengan perjanjian yang disepakati di antara kedua belah pihak demi mendapatkan laba usaha. Di bank konvensional istilahnya itu dikenakan sebagai produk atau kredit atau pinjaman. Yang kedua itu ada akad musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama di antara dua pihak atau lebih dengan pembagian laba dan kerugian berdasarkan presentasi dana yang digunakan untuk modal usaha. Yang ketiga ada muzaroah. Muzaroah adalah kerjasama dengan pengelola lahan atau tanah kepada orang lain dengan pembagian imbalan bagi pemilik lahan dengan pengelolaan lahan sesuai dengan kesepakatan. Di bank konvensional itu istilahnya dikenal sebagai produk pinjaman modal usaha. Dan yang keempat ada musyarakah. Yang keempat ada musakah. Musakah adalah kerjasama dengan pengelola kebun atau tanaman dengan pembagian sesuai dengan akad antara pemilik kebun dan pengelola kebun. Di bank konvensional itu disebut dengan produk pembiayaan modal usaha. Di sini juga ada akad tabungan atau produk tabungan simpanan dalam bank syariah. Kemungkinan untuk mengenakan biaya titipan kepada nasabah. Yang pertama ada wadiah. Wadiah adalah titipan yang dimana nasabah dapat menitipkan barang atau uang dengan ketentuan terdapat biaya jasa titipan di bank syariah. Yang kedua mudharabah. Mudharabah adalah simpanan dana yang dapat digunakan pengelola modal untuk modal usaha dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan akad kredit dalam bank syariah. Produk bank konvensional yang paling banyak diminati adalah produk kredit. Produk kredit syariah umum diaplikasikan untuk pembeli kendaraan, pembeli rumah atau barang lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang pertama itu ada bai murabahah. Bai murabahah adalah pembelian barang dengan penambahan keuntungan yang diketahui pembeli. Penjual juga wajib memberitahu modal pembelian barang tersebut sehingga ada transparansi harga sehingga keuntungan yang didapatkan penjual. Yang kedua ada bai salam. Bai salam adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang sesuai dengan kredit yang diinginkan pembeli. Ini yang ketiga ada bai istithna. Bai istithna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembentukan barang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pembeli dan disepakati oleh penjual. Yang keempat ada ijaroh. Proses transaksi dengan akad ijaroh biasanya digunakan dalam pembiayaan kendaraan. Debitur akan dikenakan biaya sewa dalam sekaligus menjadi cicilan pembeli barang pada saat periode sewa berakhir. Akad keuangan lainnya dalam bank syariah. Produk jasa yang ditawarkan bank syariah itu cukup banyak seperti pengguna ATM, internet banking, dan sebagainya untuk memudahkan transaksi perbankan. Dalam konteks produk bank syariah atau perbankan syariah, layanan tersebut dapat dikenakan biaya yang dibebankan kepada nasabah. Yang pertama itu ada wakalah. Wakalah adalah nasabah yang memberikan kekuasaan kepada bank untuk melakukan pengelolaan uang seperti transfer, pembukuan, dan sebagainya atas usaha yang dilakukannya tersebut dan akan mendapatkan komisi dari nasabah. Yang kedua ada hawalah. Al-hawalah adalah mengalihkan utang kepada orang lain dengan maksud menolong. Pengalihan utang ini tetap harus berdasarkan kerelaan dari kreditur ataupun debitur. Yang ketiga ada ran. Ran adalah menahan aset debitur dengan imbalan pinjaman.
dana atau modal dari debitur. Istilah sederhananya itu adalah menggadaikan barang atau mendapatkan pinjaman. Yang keempat ada qard. Qard adalah penyaluran dana dengan maksud menolong. Nasabah diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan akad. Nasabah boleh melebihkan jumlah pembayaran dari pokok sebenarnya, tetapi tidak dibolehkan atas dasar paksaan apabila dicantumkan dalam perjanjian. Demikianlah sedikit lebihnya penjelasan mengenai akad-akad bank syariah. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.